ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan kan ono wani miwah penggawe ala gunane wong luhur keniat temahan tirta maling adoh tan ono ngarake mani dina dudukan sirna Sugeng dalu dulur KPHJ. Kali ini saya sedang berada di situs Asem Bunder atau orang-orang menyebutnya Trenggulun. Kebetulan saya lagi sendiri ini karena teman-teman yang lain lagi sibuk. Yuk kita naik. Nah, itu dia situsnya. Kita keliling dulu. Sepi dulur, nggak ada orang sama sekali. Tuh situsnya. Nah, itu rest area tol. Nah, ini sudut-sudutnya. Oke, di sini kalau sore banyak anak-anak muda nongkrong ya, karena pemandangannya memang bagus. Tapi kalau malam ya seperti ini, sepi. Situs ini berada di tengah-tengah bekas galian, masih di area Tunggorono, tepatnya di sisi barat bukit atau gunung Tunggorono. Nah, konon tempat ini dulu sebagai pertapan. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa di sini tempat pertapannya Ismoyo atau Semar dalam sebutan lain. Cuman saya kok kurang yakin ya. Apa sebenarnya Semar, apa sebenarnya Ismoyo? Nanti saya coba akan jelaskan di lain video. Untuk kali ini saya akan membahas tentang situsnya. Nah, situsnya. Ayo kita coba ke situsnya. Ini situsnya. Nah, batunya melingkar. Disebut Asem Bunder karena ada pohon asam dan ada batu yang di bawah ini melingkar. Nah, seperti karakter saya dalam menemukan sebuah
tempat pertapan, biasanya yang saya saya cek adalah anomalinya atau energi apa yang ada di tempat tersebut. Selain bisa kita rasakan dengan tubuh, kadang untuk orang yang kurang peka bisa kita buktikan dengan teknologi atau dengan detektor. Nah, mari kita cek. Mari kita cek. Bentar, saya matikan dulu senternya. Nah, di sini angka normalnya sekitaran 40 ya. Noh. Nah, 40. Coba kita dekatkan di salah satu titik. Maaf, ada feedback dari lampu. Ini 43. Bentar, nah, naikkan. Nah, kita dekatkan lagi, naik di angka 120. Nah, terus ke sini. Nah, di sini turun. Ini turun. Nah, turun sampai 3. Biasanya sampai 1 di sini. Naik lagi. Nah, 100. Coba, ini ada semacam garis. Kita tarik garis. Naik. Turun. Naik. Nah, turun di situ. Ini ada cekungan. Nah, di bawah cekungan sini nilainya turun. Namun ketika kita naikkan sini 20. Nah, titik ini sangat tinggi sekali, sekitar 200 di sini. Nah, 200. Nah, 100. Nah, ini menandakan karena tempat ini mempunyai hal yang spesial. Bukan karena penghuni gaibnya ya. Karena memang tempatnya. Kenapa bisa mempunyai medan elektromagnetik di batunya. Nah, tempat ini terlihat seperti ini, guguran lava yang sudah mengeras. Nah, ini pohon menjuntai kayak ular. Di titik ini juga ada anomali magnetiknya, di titik ini juga ada. Yang saya ingin sedikit menjelaskan bahwa kenapa tempat-tempat seperti ini seringkali dikeramatkan oleh masyarakat di sekitar. Karena energi alami tempat seperti ini biasanya mempunyai pengaruh bagi lingkungan. Makanya orang-orang dulu mencari tempat-tempat seperti ini untuk melakukan proses yang biasa kita sebut bertapa. Konsep bertapa sendiri menurut
kamus adalah kegiatan menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian. Tapi saya sendiri kurang cocok dengan pengertian tersebut, karena di salah satu relief di Candi Penataran disebutkan bahwa ada catatan, ada kisah, yaitu kisah Bubuk Sah dan Gagang Aking. Saya matikan dulu. Enggak. Gagang Aking adalah sang kakak, Bubuk Sah adalah adiknya. Katakan Gagang Aking karena tubuhnya kurus kering seperti gagang atau ranting yang kering. Sedangkan adiknya dinamai Bubuk Sah karena badannya yang gemuk, atau orang-orang dulu mengartikan Bubuk Sah adalah usus usus yang serakah. Setelah kakak adik ini berguru dan tibalah saat kedua kakak adik ini mengamalkan ilmunya dengan salah satu konsep bertapa itu tadi. Gagang Aking berpendapat bahwa bertapa itu melakukan atau mengasingkan diri dari keramaian dan mengendalikan hawa nafsu seperti makan, minum, dan lain-lain. Pokoknya yang intinya menahan segala hawa nafsu lah intinya, makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan Bubuk Sah melakukan apa saja yang tidak dilakukan kakaknya. Dia tetap makan, dia tetap minum, hidup secara normal lah, tapi tetap keduanya mengamalkan apa yang dikatakan gurunya. Sampai suatu saat ada seorang dewa yang hendak mengetes mana yang lebih layak, Gagang Aking dengan konsep bertapanya yang menahan segala hawa nafsunya, Bubuk Sah bertapa dengan cara melakukan hidup normal, tetapi tetap memegang teguh konsep yang diajarkan gurunya. Dewa tersebut merubah wujudnya sebagai harimau, dan datanglah dewa tersebut ke Gagang Aking. Harimau tersebut bertanya kepada Gagang Aking. Intinya harimau tersebut sudah beberapa hari nggak makan, dia kelaparan, apakah boleh memakan Gagang Aking? Kemudian Gagang Aking menolak dengan alasan tubuhnya kurus kering, apa cukup untuk memenuhi perutmu yang sedang kelaparan? Kalau mau, saya punya adik gemuk namanya Bubuk Sah, silakan datang ke sana. Itu kata kakaknya Gagang Aking. Sang harimau tersebut akhirnya datang ke adiknya yaitu Bubuk Sah dan menanyakan hal yang sama.
Akhirnya bubuk sah menjawab boleh makan, boleh memakannya asalkan bisa bermanfaat buat sang harimau. Karena melihat keikhlasan dari bubuk sah, berubahlah harimau menjadi sesosok dewa. Kemudian menyatakan bahwa yang lulus adalah bubuk sah dan akan membawa bubuk sah naik ke nirwana untuk moksa. Namun bubuk sah nggak mau kalau tidak kakaknya ikut, Kakang Akin ikut. Sang harimau menghiyakan permintaan bubuk sah, namun syaratnya Kakang Akin nggak boleh naik di punggungnya, dia hanya boleh naik dengan gandoli buntute atau pegangan pada ekornya. Nah, sedikit banyak konsep yang dijelaskan di relief Candi Penataran itu menjelaskan bahwa konsep bertapa sebenarnya nggak mengasingkan diri, menjauh dari keramaian, nggak makan, nggak minum, nggak melulu seperti itu. Itu cuma salah satu jalan untuk menyelami sesuatu. Jadi konsep bertapa itu menyelami sesuatu gitu loh. Dan di tempat ini kalau dihubungkan dengan Semar, apakah tempat ini tempat bertapanya Semar atau untuk menemukan Semar? Nah, Semar sendiri itu apa gitu loh. Kok Dindiono gitu. Apakah dia makhluk ataukah dia undang-undang atau peraturan atau sesuatu yang dipegang orang Jawa? Untuk lebih jelasnya nanti di video lain saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu Semar. Di tempat ini ketika kita berdiam diri atau melakukan konsep bertapa yang lain, energi magnetik yang ada di batu ini akan membantu mengakselerasi energi otak kita supaya lebih powerful. Dalam segala urusan, nggak ada urusan sama ini ya, nggak ada urusan sama makhluk astral ya. Jadi kita berbicara di sini hanya membahas anomali atau kelainan magnetik, elektromagnetik yang ada di tempat ini. Walaupun sebenarnya untuk penghuni makhluk lain banyak. Cuman saya sendiri kurang begitu tertarik menelusuri hal-hal tersebut. Saya lebih tertarik menjelaskan apa yang sudah leluhur kita wariskan kepada kita agar kita tidak menyalahgunakan tempat ini. Banyak sekali yang menyalahgunakan, minta-minta, terus ini guna-guna juga ada di sini. Orang yang meminta guna-guna atau mengguna-guna orang lain ada di sini. Minta nomor dan lain-lain. Namun saya lebih tertarik mengunjungi tempat ini karena saya sadar bahwa kemampuan otak saya, kemampuan otak manusia sangat terbatas, dan Tuhan Sang Pencipta menyediakan bantuan-bantuan, menyediakan alat-alat agar otak kita itu terbantu untuk memikirkan sesuatu atau
menginginkan sesuatu gitu loh. Jadi tempat ini sebagai tool, sebagai alat. Kita tidak mengkultuskan ya, tapi kayak HP lah, kemana-mana kalau kita nggak bawa ini, kadang malah lebih mengkultuskan HP daripada tempat-tempat seperti ini. Kalau nggak bawa rasanya nggak enak. Sebenarnya saya mau banyak eksperimen di sini, cuman saya nggak bisa melakukan sendiri karena satu nggak bawa tripod, dua nggak ada yang bantu megangin kalau saya butuh apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah, kita ulas saja tempat ini. Itu tadi konsep bertapa, salah satu konsep bertapa yang saya coba jelaskan. Saya pernah bilang di salah satu video bahwa otak manusia itu mengeluarkan frekuensi, mengeluarkan vibrasi. Kadang-kadang vibrasi tersebut perlu kita tingkatkan dengan bantuan seperti ini, tempat-tempat seperti ini. Dalam suatu agama pernah dijelaskan bahwa ada sebuah tempat di gurun pasir sana, Mekah lah. Di situ ada tempat yang bisa mengabulkan, kalau berdoa di situ kemungkinan dikabulkan 1000 kali lipat. Ada apa di sana? Saya nggak ingin membandingkan ya, saya nggak ingin menyamakan. Tapi yang jelas ada sebuah maksud. Kenapa tempat-tempat tertentu mampu melakukan membantu percepatan dalam konsep vibrasi tadi. Nah. Di keliling saya kalau saya rasakan banyak loh, makhluk-makhluk astral banyak loh di sana. Mereka ingin disapa, monggo. Nah, saya yo merinding. Nah, di atas sana ada banyak tapi mbolah aku gak ngurus. Yang penting saya berada di tempat ini, niat saya nggak aneh-aneh, niat saya cuman memanfaatkan tempat ini, ya wis. Mantap. Kita keliling-keliling dulu guys. Nanti kalau ada yang kurang di penjelasan saya tadi, saya akan tulis di teks tentang konsep pertapa. Nah, kita kelilingi dulu tempat ini. Kenapa nggak siang-siang? Kurang greget. Nah, enak kalau malam sepi, kita bisa fokus asal nggak takut aja. Habis kita keliling-keliling. Ada putih-putih guys. Saya ini kadang-kadang heran,
orang Jawa kok malah mengerdilkan leluhurnya itu kenapa gitu. Leluhurnya dianggap syirik, leluhurnya dianggap mistis, kehebatan leluhurnya hanya sebatas itu gitu loh. Kenapa nggak sedikit dengan ilmu pengetahuan sekarang kita mencari kenapa leluhur kita itu begitu luar biasa gitu loh. Dari sisi sains ya, dari sisi ini ilmu pengetahuan. Kok dikit-dikit kalau orang Jawa itu ke hal-hal yang mistis. Kenapa? Padahal leluhur kita itu begitu luar biasa. Bagaimana mereka mengolah tubuhnya, nggak mistis loh ya, mengolah tubuhnya dalam artian ini tubuh mereka itu kuat gitu loh. Umurnya juga panjang-panjang, mampu mengetahui lokasi-lokasi mana yang kira-kira mempunyai anomali, mempunyai medan yang bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi tubuhnya gitu loh. Tulisan apa dicoret-coret ya. Kelakuan wong-wong ini. Kayak gini nih yang rusak gitu loh. Aneh gitu loh. Sudah dulu ya vlog kali ini, video kali ini. Saya akan melanjutkan melakukan sesuatu di tempat ini. Oke, sugeng dalu dulur, sobat KPHJ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe ala gunane wong luput geni atemahan